Halo teman-teman semua, selamat datang nih di ASI Nutri Himagizi KMFM. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nurami Kamila, biasa dipanggil Rahmi. Sekarang Rahmi merupakan mahasiswa tahun kedua Prodi Gizi Universitas Andalas, yang dalam beberapa waktu ke depan bakal nemenin teman-teman semua di bincang-bincang kita kali ini. Mbak, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada nih dari beberapa teman-teman yang belum kenal sama tamu kita kali ini nih. Boleh Kak disapa dulu teman-teman yang lain? Halo semuanya, selamat kenal. Oke, halo Omi. Sorry ya, di sini agak kilat guntur. Semoga tidak mempengaruhi rekaman ya. Oke, Kak. Kalau boleh, Kakak perkenalan lagi gitu, Kak. Mana tahu ada teman-teman yang belum kenal sama Kakak gitu, Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Ellen Supit. Saya mengambil S1 di Universitas Advent Filipina. Kemudian lanjut profesi tahun 2019-2020 di Universitas Brawijaya. Sempat bekerja di Vegan Catering Triple H Semarang, dan sekarang kesibukannya lagi jadi dietitian di salah satu digital health company, Holmas namanya, dari tahun 2021 sampai saat ini. Oh, jadi kan tadi Rami ada dengar nih, Kak. Kakak lulusan S1-nya di Filipina, terus lanjut di Indonesia ya, Kak. Itu dari Yes. cara belajarnya ada yang beda nggak sih, Kak? Cara belajar di kuliah di Filipina sama di Indonesia gitu, Kak? Oke, mungkin kalau dari materi gizinya, 3 area besarnya mirip-mirip ya. Tetap ada food service, MPM ya. Kemudian ada public health, kesehatan masyarakat. Terus ada juga clinical nutrition atau nutrisi klinis gitu. Nah, jadi untuk besarnya kira-kira sama. Cuman mungkin ada adaptasi karena di sini banyak singkatan, banyak lainnya gitu, kayak WUS, aku nggak tahu itu WUS apa, wanita usia subur, kemudian dan lain-lain lah. Jadi tetap ada adaptasinya waktu ambil profesi di Indonesia. Tapi kurang lebih untuk materi gizinya mirip lah, hampir sama. Oh, berarti ada mirip-mirip lah ya, Kak. Iya, Untuk kesibukan Kakak sendiri yang sekarang ini apa aja sih, Kak, kalau boleh tahu, Kak? oke. Jadi sehari-harinya saya jadi bekerja di dietitian ya. Nah, kalau misalnya kita dietitian itu, coaching atau konseling di ruangan yang 4 sudut. Nah, kalau saya bekerjanya di aplikasi nih. Jadi, ada orang yang foto makanan, kemudian nanti saya yang rating, ada juga nanti yang akan tanya pertanyaan seputar gizi, itu saya yang akan jawab. Nah, proyek kedua adalah, karena saya bekerja di salah satu perusahaan yang juga base-nya di Singapura, jadi pemerintah mereka itu bikin, canangkan satu program. Ada screening untuk anak-anak remaja dan sekolah, mereka yang punya masalah gizi, obesitas, atau darah tinggi, gula, itu nanti kita telepon, phone coaching. Jadi 3 kali phone coaching selama 6 bulan. Nah, biasanya anak-anak remaja ini umur 16, 17 tahun, itu obesitasnya cukup tinggi. Obesitas sampai obesitas tipe 2, bahkan tipe 3. Berat badannya di atas 100 kilogram, gula darahnya atau tekanan darahnya gitu-gitu. Jadi hariannya aku bekerja 5 hari seminggu, work from home terus. Kemudian aku juga terlibat di organisasi-organisasi kepemudaan gitu. Kadang-kadang pelayanan edukasi seperti ini ya, baik ke komunitas, ke gereja, ataupun kelompok-kelompok orang-orang muda lainnya, ataupun orang tua nggak terbatas juga ya, gitu. Jadi kurang lebih sibuk itu aja sih, sama ya mengurus diri sendiri mungkin ya. Oke, baik, Kak. Nah, pada kesempatan kali ini nih, Rami mau bincang-bincang nih bersama Kak Ellen terkait junk food versus healthy food, good habits. Sebelum itu, Rami beserta teman-teman juga udah wawancara beberapa mahasiswa terkait tema kita kali ini nih, Kak. Dan berikut ini adalah cuplikan videonya. Perkenalkan, nama saya Hermina Fadil, biasa dipanggil Nana.
Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fitri dari jurusan Gizi angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Esti Sandi dari Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Mayuri, biasa dipanggil Zura dari Gizi angkatan 21. Halo, perkenalkan nama aku Istada Aulia Rahman, biasa dipanggil Istada dari jurusan Gizi angkatan 21. Nama saya Kaironisa dari Prodi Gizi. Ya, tahu? Ya, saya tahu. Saya sedikit tahu mengenai junk food dan healthy food. Tahu. Mungkin taunya nggak terlalu banyak ya. Kalau junk food itu makanan cepat saji, kalau healthy food itu makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh kita. Menurut saya makanan yang junk food atau biasa disebut fast food itu merupakan makanan yang mengandung kalori tinggi, lemak tinggi ataupun gula yang tinggi sehingga kurang baik untuk kesehatan. Sedangkan healthy food itu merupakan makanan yang mengandung segala kebutuhan dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh. Food itu makanan yang nggak sehat, kayak makanan saji dan kayak yang snack-snack gitu loh. Tapi kalau makanan yang healthy food mungkin itu kayak makanan yang sehat, kayak sayur-sayuran atau buah-buahan. Menurut saya junk food itu makanan cepat saji dan healthy food itu makanan sehat seperti sayuran, salad buah dan buah. Kalau menurut aku, junk food itu makanan yang tinggi kalori, dan kalau healthy food itu makanan sehat yang kalorinya itu nggak rendah juga sih, tapi gizinya seimbang. Menurut aku kalau junk food itu makanan yang cepat saji, yang biasa kita temukan ya, yang sekarang itu memang lagi ngehits makanan junk food. Nah, kayaknya makanan junk food itu rata-rata kurang sehat sih. Nah, kalau healthy food adalah makanan yang memang benar-benar sehat. Saya biasa mengonsumsi junk food seperti burger, fried chicken, kebab, dan saya sangat menyukai kebab. Junk food yang sering aku makan tuh kayak snack-snack gitu, potato, mais. Junk food yang biasanya saya makan itu biasanya saya suka makan kayak burger atau hotdog. Yang favorit dan biasa dimakan sih biasanya McD ya, ayam McD. Lebih ke itu ya, ayam crispy. Kalau KFC mungkin nggak terlalu sering, cuman yang sejenisnya hampir tiap hari karena kan junk food kan Kak, jadi cepat saji, jadi daripada ribet masak jadi makan junk food. Dalam seminggu mungkin 2-3 kali. Dalam sehari itu makan junk food biasanya sering sih, tiap hari atau gimana? Kalau untuk seberapa sering makan mungkin dalam sekali 2 minggu atau sekali 1 minggu. Dalam sebulan mungkin bisa 2-3 kali sih. Mungkin dalam seminggu itu ada sekali atau 2 kali. Beli burger Kak, karena kita cepat bikin kenyang gitu. Saya lebih memilih salad buah karena pada saat sekarang ini saya sedang menghindari makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak untuk menghindari jerawat pada wajah saya dan juga menghindari kegemukan. Kalau buat temenin aktivitas belajar tuh aku lebih milih burger sih daripada kayak salad buah tuh gak enak banget. Mungkin saya lebih memilih burger karena ada rasa kepuasan sendiri saat saya makan burger daripada salad buah. Mungkin salad buah itu cuman hanya di aktivitas tertentu saja. Sebenarnya kalau itu tergantung moodnya aja sih. Kalau emang pengennya burger ya beli burger, tapi kalau misalkan pengennya salad, kalau salad buah ya pengen ya udah belinya salad buah. Lebih milih salad buah itu lebih bergizi, lebih mementingkan nilai gizinya sih. Makanan yang nggak sehat. Termasuk kategori healthy food. Makanan burger tentunya junk food, termasuk kategori junk food. Menurut saya makanan yang saya makan tadi memang termasuk junk food, walaupun tidak sehat, tapi saya mungkin lebih mengatur pola makan saya terhadap junk food tersebut. Kan tadi jawaban tadi tuh tergantung mood. Berarti kalau burger tuh termasuk makanan junk food, dan kalau yang salad itu termasuk makanan healthy food. Menurut saya junk food itu nggak sehat dan juga nggak bergizi. Tapi orang-orang cenderung lebih memilih makanan tersebut karena rasanya yang enak dan juga cepat saji dan mengenyangkan.
Sebenarnya makanan junk food itu ada yang mengandung gizi, namun tidak baik untuk kita konsumsi secara sering dan juga berkelebihan. Karena makanan junk food itu seperti yang saya bilang sebelumnya mengandung lemak yang tinggi, kalori yang tinggi, dan gula yang tinggi. Namun apabila kita bisa membatasinya, sebenarnya itu tidak apa-apa untuk kesehatan, selama dalam masih batas wajar. Junk food itu jelasnya bahaya sih untuk kesehatan kalau dikonsumsi batas wajar. Mungkin tergantung dari makanan itu sendiri. Semisalnya junk food ada yang mengandung minyak berlebih, atau misalnya ada yang mengandung seperti banyak kolesterol, mungkin itu tidak terlalu sehat atau tidak terlalu bergizi. Tetapi kalau dipadukan dengan sayuran seperti selada, mentimun, atau tomat, mungkin ada khasiat dari salah satu sayur-sayuran tersebut. Sehat. Saya lebih memilih healthy food. Kenapa memilih junk food? Karena rasanya enak gitu, kayak bumbu aja gitu. Karena aku suka yang asin-asin gitu loh. Daripada makanan sehat itu suka enak banget rasanya. Ya, sayur tuh pahit. Lalu kenapa saya lebih memilih junk food daripada healthy food? Karena junk food itu mungkin saya dari dulu memang lebih memilih junk food daripada healthy food. Karena healthy food itu menurut saya karena lebih banyak sayuran itu mungkin persepsi saya seperti pahit atau memang tidak enak. Jadi saya lebih memilih junk food daripada healthy food. Bahwa sebenarnya itu memang lebih baik healthy food daripada junk food. Karena kalau junk food itu rasanya mungkin lebih enak nggak sih daripada healthy food, kan biasanya kayak makanan yang baik-baik, sayur gitu-gitu. Kalau terlalu sering, yang saya tahu ya Kak, biasanya bakalan sakit. Teman-teman saya kebanyakan sakit kayak kelenjar atau usus buntu dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, karena makanan junk food itu mengandung tinggi lemak, tinggi kalori, dan tinggi gula, maka bisa saja kita terserang penyakit seperti obesitas, diabetes, karena apabila kita terlalu sering mengkonsumsinya tentunya akan meningkatkan kadar kalori dan juga kadar gula serta kadar lemak di dalam tubuh kita. Dampak mengkonsumsi junk food tuh udah pada awam lah ya. Pasti semua orang pernah tahu kan, kayak bisa kanker, terus kolesterol, dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu enggak patut sih buat konsumsi. Ya mau gimana lagi? Dampak yang sering mungkin bagi orang yang mengkonsumsi junk food mungkin seperti obesitas dan penyakit seperti mungkin kanker, terus diabetes, mungkin lebih ke sana karena junk food itu lebih banyak mengandung kolesterol serta lemak jenuh yang terkandung dalam junk food tersebut memang tidak sehat begitu. Kalau terlalu sering mungkin bisa kena obesitas ya, karena kan kalau junk food itu kalorinya biasanya lebih tinggi dan juga zat gizinya juga nggak seimbang gitu. Sejauh ini yang aku tahu kalau konsumsi junk food berlebihan itu banyak ya, bisa menyebabkan diabetes, kolesterol, ataupun mungkin obesitas sih yang paling sering. Nah, dari video yang udah ditampilkan tadi nih Kak, beragam banget ya jawaban dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Nah, karena kita udah dengar jawaban dari mahasiswa tadi, sekarang kita mau coba tanya nih langsung ke Kak Ellen terkait topik kita pada hari ini, yaitu junk food versus healthy food good habits. Seperti yang kita tahu ya Kak, bahwa junk food sekarang sedang marak-maraknya di kalangan masyarakat. Karena itu Rahmi mau minta pendapat Kak nih mengenai junk food. Gimana sih pandangan Kak Ellen mengenai junk food? Oke, menarik nih ya tanggapan dari teman-teman tadi. Dan kalau mau ditanya, untuk junk food sendiri itu di Indonesia, aku bisa bilang populer, ya. Nah, buat mereka yang mindless eating, jadi makan bukan karena kebutuhan nih, tapi karena hal-hal luar tubuh. Apa karena bosen, atau karena lagi marah, atau lagi panik gitu ya. Nah, biasanya junk food ini jadi teman. Iya nggak? Buat teman-teman yang ngedengerin, atau Rami juga. Teman ngerjain tugas, atau teman ngerjain project, teman nonton, ya. Jadi aku bisa bilang junk food itu cukup populer, dan bahkan banyak yang nggak tahu ternyata
kenapa kita pilih kembali ke junk food? Karena ada efek ketagihannya. Nah, dan banyak yang nggak tahu ternyata ini punya banyak dampak buruk, akhirnya berakhir ke banyak penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan, obesitas, jantung, kanker, dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu deh kalau bisa dibilang junk food gimana populer di Indonesia. Baik. Berdasarkan tema kita tadi nih Kak, kan ada junk food, juga ada healthy food nih Kak. Nah, dari beberapa cuplikan video tadi, kebanyakan mahasiswa beranggapan bahwa junk food itu merupakan makanan cepat saji, sedangkan healthy food itu merupakan makanan yang sehat, seperti sayur. Tapi sebenarnya apa sih Kak definisi dari junk food dan healthy food itu sendiri? Ya, oke. Jadi banyak teman-teman yang udah ada sense nih, kira-kira apa junk food, apa healthy food. Kita balik ke definisi dulu ya. Junk food ini kan bahasa Inggris. Kalau literal translation-nya artinya junk itu sampah, food itu makanan. Jadi junk food makanan sampah ya. Kok kejam banget sih? Tapi biasanya makanan kalau sampah itu sesuatu yang kita udah pakai, kemudian fungsinya udah nggak banyak lagi, udah terolah semuanya dan akhirnya ya tinggal kita buang. Nah, jadi junk food juga demikian. Junk food itu adalah jenis makanan yang sudah diproses sedemikian rupa, atau kita bisa bilang sekarang bukan cuma makanan proses ya, tapi ultra proses. Biasanya makanan komersil atau makanan kemasan gitu. Yang memang iya cepat saji, tapi zat gizinya sangat miskin, ataupun bahkan hampir tidak ada. Tapi tinggi dengan gula, garam, lemak. Di Indonesia dibilang GGL. Atau bahasa Inggrisnya SOS, salt, oil, sugar. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya sempat baca artikel, kalau junk food sendiri itu ada namanya Indian Pediatric Association. Mereka kasih singkatannya JUNCS, junks. J-nya itu buat junk food, U-nya itu buat ultra processed, kemudian N-nya itu nutritional low atau nutrisinya sedikit, C-nya itu buat caffeinated, color, sama carbonated. Jadi biasanya minuman ya, minuman berkafein, minuman yang berwarna, dan juga yang minuman berkarbon atau bersoda. Dan S-nya itu sweetened beverage. Jadi yang gulanya cukup tinggi. Jadi itu ya, junk food itu makanan yang nilai nutrisinya rendah, vitamin, serat, mineralnya rendah, tapi justru tinggi kalori, gula, garam, dan bahan aditif lainnya. Kalau kita bicara tentang healthy food, adalah makanan yang mendukung fungsi tubuh secara maksimal dan juga proses lain, reparasi misalnya, dan juga untuk proses pemulihan tubuh. Biasanya makanan sehat yang mengandung zat gizi yang kita perlukan. Contohnya, vitamin, mineral, serat, protein, karbohidrat, dan lemak baik. Nah, biasanya paling banyak makanan sehat ini ya dari whole food atau makanan utuh. Misalnya yang nggak ada kemasannya, yang langsung dari alam, senatural mungkin. Jadi makanya kalau ada teman yang bilang sayur, buah termasuk ya, nasi termasuk, lauk, tahu, tempe termasuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti tadi kan sudah Kak jelasin nih Kak, bahwa junk food itu dia tuh low nutrition atau nilai gizinya tuh rendah. Tapi kalau misalkan kayak burger gitu Kak, kan burger ada dagingnya gitu, terus ada sayurannya gitu, apakah itu masuk ke dalam junk food atau gimana sih Kak? Ya, kalau aku sih aku masih menggolongkan burger termasuk junk food ya. Karena biasanya lebih banyak prosesnya. Dagingnya kan juga bukan daging segar. Biasanya itu ham atau patty-nya itu sudah ditambahkan garam sedemikian rupa. Jadi tinggi natrium, pengawet, perasa lainnya supaya dia tahan lama. Kemudian ya rotinya juga biasanya nggak yang seger-seger banget. Bahkan sayurannya itu ada yang pakai, ada yang nggak pakai kan?
yang cuman proteinnya aja seperti itu. Jadi ya itu sih menurut saya masih termasuk junk food, tapi tergantung dengan isiannya apa aja, dengan ya semua komponen di dalamnya lah gitu. Oke, Kak. Selanjutnya nih, dari sekian banyak pilihan makanan yang sehat, tapi masih banyak nih orang-orang yang menjadikan junk food itu sebagai pilihan untuk dikonsumsi. Gimana sih pendapat Kakak mengenai hal itu dan mengapa masyarakat tuh lebih banyak menyukai junk food dibandingkan dengan makanan yang lain yang lebih sehat gitu, Kak? Oke. Banyak faktor ya. Pastinya kenapa suka junk food? Banyak orang yang pernah bilang enak. Ya nggak sih? Nah, memang selain enak, ada juga faktor misalnya efisien waktu, wah lebih cepat gitu ya, ekonomis, wah lebih murah gitu. Tapi kebanyakan, jadi ada survei dan 69% orang dalam survei tersebut kenapa memilih junk food itu karena rasanya. Nah, kenapa rasanya bisa enak? Nah, junk food ini biasanya dikelola, dikembangkan itu oleh food industry ya, atau industri makanan. Nah, mereka tahu sekali, jadi ada penelitian segala macam bahwa ini tadi garam, gula, lemak itu sangat disenangi karena itu memicu pusat kesenangan di otak kita. Jadi ini yang dimainin food psychology kita untuk meningkatkan sensori supaya junk food yang dipilih. Oke, apa aja sih gitu? Salah satunya tadi ya, lemak dan gula itu efek ke otak itu hampir mirip seperti efek kokain. Jadi adiktifnya itu bikin ketagihan. Nah, kenapa saya udah kenyang nih, makan jam 7 atau jam 8, tapi jam 9 saya pengen ngemil lagi. Saya maunya coklat gitu, atau apa. Nah, itu biasanya karena ya efek ketagihan ini. Ada studi yang menunjukkan makanan yang tinggi lemak, tinggi kalori ini, itu biasanya bekerja hampir sama kayak kokain, kayak heroin, seperti itu. Nah, belum lagi dengan memang banyak riset yang dilakukan supaya junk food ini teksturnya lumer di mulut, gitu. Atau hal-hal yang memang sesuai dengan target marketnya. Itu sebabnya kenapa mie instan di Indonesia, kalau kita ke Malaysia beda flavornya, beda rasanya ya. Kalau kita nanti mungkin ke negara lain akan beda juga. Jadi memang industri makanan mempelajari sedemikian rupa preference dari konsumennya ini, makanya dibikin jadi kita kembali lagi ke junk food. Mungkin itu kalau dari segi rasa, dari segi indera perasa kita. Indera penciuman juga dimainin loh. Pernah nggak nyium ada yang bikin mie instan, balik ke kosan pengennya bikin mie instan juga? Atau ngelewatin ayam goreng, terus habis itu kita pengen ayam goreng juga. Nah, itu namanya food psychology. Jadi memang semua indera kita dirangsang. Itu juga dengan warna. Kenapa warna food chain itu lebih ke merah atau orange? Itu juga ada latar belakangnya. Jadi itu meningkatkan keinginan kita, selera makan kita, membangkitkan selera makan kita, gitu. Jadi kenapa orang lebih suka? Ya salah satunya karena ada food psychology yang bermain di situ. Kemudian karena memang ada yang bilang ekonomis waktu, kemudian ada yang harganya emang lebih terjangkau. Dan kalau yang kekinian ini adalah karena promosi juga. Siapa yang habis nonton drama Korea, ada yang makan kimchi atau ramen, terus kita pengen juga, gitu ya. Atau ada misalnya sosmed, atau misalnya selebgram kita yang endorse makanan apa, kita pengen juga. Tren, iklan. Jadi itu semua faktor-faktor yang cukup kompleks untuk bikin orang kenapa jadi suka atau memilih junk food. Oh ya, Kak. Tadi kan ada kata kayak food psychology. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih rasa dari makanan junk food itu lebih enak gitu Kak? Ada bahan-bahan apa aja sih yang sehingga bikin orang tuh kayak ketagihan pengen makan junk food terus gitu Kak? Oke, ya menarik ya.
Jadi apa aja yang bikin junk food itu bikin ketagihan? Ya tadi, contohnya gula. Nah, gula itu memang bukan cuman supaya makanannya enak, tapi memang ditambahkan ya supaya meningkatkan adiksi gula. Kemudian garam, rasa gurih itu juga meningkatkan adiksi kita. Kemudian lemak itu satiety atau kepuasan orang itu biasanya lebih tinggi. Jadi udah tahu seperti itu biasanya itu yang dimasukkan gula, garam dan lemak selain dari bahan aditif lainnya. Berarti bisa dikatain nggak sih Kak, kalau misalkan junk food itu merupakan makanan yang tidak baik, sedangkan healthy food itu memang makanan yang baik gitu Kak? Oh ya, sebenarnya kalau dari definisi, memang junk food adalah makanan yang sebaiknya dikonsumsi sesekali atau sebaiknya kurang dipilih. Tapi kembali lagi nih ke moderation. Everything has to be in moderation. Makanan sehat atau healthy food juga yang dimakan dengan jumlah yang berlebih itu bisa meningkatkan risiko kesehatan juga. Oke. Ya, mungkin gitu. Oke Kak. Kalau boleh tahu penyakit apa aja sih Kak yang bisa disebabkan dari mengonsumsi junk food itu Kak, baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang gitu Kak? Oke, nah ya efeknya sebenarnya untuk anak-anak muda apalagi ya yang udah dibiasain makan junk food, ini lebih ke pola pikir dan pola kebiasaan sih. Dampak negatifnya mereka yang dari muda udah mengadopsi pola makan tinggi junk food, kedepannya pasti itu yang akan dipilih pada saat dewasa ya. Itu pertama. Jadi untuk kebiasaan. Kemudian pastinya profil lipid. Jadi kebiasaan makan junk food berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu bisa meningkatkan juga kolesterol jahat dalam tubuh. Biasanya kalau makan junk food, asupan seratnya malah sedikit ya. Jarang makan sayur dan buah, banyakkan makan makanan proses. Nah, kolesterol darah yang naik ini akhirnya bisa menjadi masalah untuk jantung kita. Banyak orang muda yang tadi membuktikan mereka yang makan banyak lemak jenuh, makan banyak junk food gitu, biasanya kolesterol darahnya lebih tinggi. Nah, selain kolesterol darah juga bisa jadi kalori tinggi dari si junk food ini bikin kelebihan berat badan. Akhirnya jadi obesitas. Obesitas itu faktor resiko untuk berbagai penyakit. Salah satunya adalah diabetes, penyakit jantung, darah tinggi. Nah, belum lagi kalau misalnya makanan yang manis-manis itu bisa juga menyebabkan kerusakan gigi, seperti itu. Dan banyak lagi, jadi banyak sekali efek-efeknya. Kalau efek jangka pendek mungkin kalau kita makan banyak junk food, kurang sayur dan buah, itu pasti ke belakangnya nggak lancar, sembelit gitu ya. Kemudian kalau kita makan makanan atau minuman semua yang bersoda dan lain-lain, bisa masalah ke ginjal. Kita bisa misalnya jangka pendek UTI misalnya, atau ada juga yang jadinya punya masalah usus dan lain-lain. Mah juga kalau kita makan banyak coklat, kopi, kemudian makan tidak teratur, itu efek jangka pendeknya itu misalnya sembelit, mah dan lain-lain. Oke Kak. Menurut Kakak sendiri nih, ada nggak Kak kayak jangka waktu dalam makan junk food sebaiknya gitu Kak? Misalkan kayak sekali seminggu, kayak makan mie instan ya Kak, kan orang ada nyaranin makan mie instan tuh baiknya sekali seminggu kayak gitu, atau sekali sebulan gitu Kak. Oke, menarik ya. Sebenarnya tadi waktu junk food itu apa nggak boleh sama sekali dimakan, aku rasa ada waktu ada tempatnya. Contohnya kalau kita traveling, kita nggak bisa bawa telenan,
sayur, buah, apalagi dalam jangka waktu yang lama, travelingnya panjang, mau nggak mau pasti kita akan pilih makanan yang cepat ada gitu ya, salah satunya junk food. Atau misalnya kita berkemah, kebanyakan kan jadinya mie instan gitu ya, kita mungkin agak susah bawa ubi, terus bawa panci, kemudian airnya nggak bisa sebanyak itu, mau cuci-cuci potong. Jadi ada tempatnya. Mungkin per event-event seperti itu, asal tidak terlalu sering ya, jangan naik gunungnya ternyata seminggu sekali lah. Mungkin mesti dipikirkan lagi ya, bisa jadi oatmeal atau hal-hal lain selain mie instan. Tapi ada yang menganjurkan lebih sedikit lebih baik sih sebenarnya, ya. Jadi aku nggak bisa bilang kalau misalnya kalian makan setiap hari 3 kali dalam 1 hari, mungkin hal terbaik yang kamu bisa lakukan adalah kurangi jadi 2 kali sehari. Kemudian yang udah 2 kali sehari, kurangi jadi sehari sekali. Ya, yang udah misalnya jarang nih, misalnya cuma seminggu sekali, kamu bisa kurangin jadi sebulan sekali. Jadi definite recommendation-nya aku sih sebenarnya tergantung ke seberapa sering kita terpapar ya. Dikurangi lebih baik. Karena kalau untuk coaching orang, lebih dekat dan lebih relevan tujuan itu akan tercapai lebih baik. Cuman kalau dari rekomendasi untuk misalnya anak-anak, seperti itu ya, itu sebaiknya 1 kali seminggu. Rekomendasi dari banyak pediatrician atau riset-riset 1 kali seminggu, atau ada juga kan yang bilang tidak lebih dari 10% kalori harian. Itu trans fat-nya tidak lebih dari 1% atau saturated fat-nya tidak lebih dari 10% kalori harian, seperti itu. Berarti dalam mengonsumsi junk food tuh sebaiknya dikurangi banget ya Kak ya? Ya, lebih sedikit lebih baik. Lebih bagus ke whole food, lebih banyak lebih baik. Ya kan. Nah, dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih Kak saran atau kiat-kiat untuk kita semua nih dalam mengonsumsi junk food, dalam mengonsumsi makanan, baik itu makanan sehat maupun junk food gitu Kak. Karena berdasarkan video tadi bahkan ada nih yang sampai mengonsumsi junk food tuh hampir setiap hari gitu Kak. Oh iya, betul. 3 kali sehari juga makanannya junk food semua, iya ada ya. Nah, banyak. Jadi waktu aku deal dengan anak-anak SMP, anak-anak SMA ini ya, penting untuk kasih tahu dulu ke mereka. Ada yang namanya mindful eating, jadi makan untuk kebutuhan. Kemudian kita mesti sadar juga kalau kita makannya gini-gini terus, resiko apa yang kita bakal dapat. Kita mau fungsional kan? Sampai umur 40 juga kita mau bisa jalan sendiri. Umur 50 kita nggak mau dibopong orang lain. Kita mau kita yang ngegendong anak, ngegendong cucu. Jadi motivasi dari diri itu pertama harus ditingkatkan, harus ada. Karena kita hidup sehat bukan cuma buat diri kita sendiri. Tapi supaya kita bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk orang yang mengasihi kita. Nah, kemudian kalau misalnya banyak yang, aduh suka ngemil, gitu ya, gampang lapar. First thing first, breakfast is important. Jadi, pastiin ada makan pagi yang cukup, apalagi buat kalian yang kuliahan 1 harian full, misalnya ada kegiatan, penting. Jadi, jangan keluar rumah dengan perut kosong. Karena ada yang bilang lapar mata itu pasti banyak yang dibeli segala macam, dibeli terus pengen dimakan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian ada kadang-kadang orang yang haus yang diabaikan itu jadi lapar. Berubah jadi sinyal lapar ya. Jadi kalau kalian memang udah pengen ngemil, pengen makan junk food, coba kalian minum 1-2 gelas air dulu. Biasanya itu rasanya bakal mulai ngilang ya. Ini yang praktis-praktis. Ada yang setelah gosok gigi, rasa pengen ngemilnya itu bakal hilang. Terus kalau boleh kurangin godaannya. Kalau kalian biasa nyetok junk food di kosan atau di rumah, coba untuk tidak lagi nyetok junk food. Dan gantinya kalian coba nyetok buah. Jadi aku selalu sarankan untuk ganti junk food dengan cemilan sehat. Contohnya buah potong. Nah, biasanya anak kosan yang nggak ada kulkas, ya buahnya yang misalnya pisang atau jeruk.
Buat yang ada kulkas, mungkin kalian bisa potong-potong pepaya, taruh di kulkas, kapan pengen makan, bisa makan itu. Nah, dan penting ya untuk makan meal kalian itu heavy meal. Jadi makan paginya heavy, siangnya heavy. Karena kalau itu di skip atau makannya sedikit, pasti bakal belum 4 jam setelah makan kalian udah lapar. Nah, mungkin sebelumnya udah pernah dibahas yang isi piringku yang 1/3, 1/6, atau setengah, 1/4, 1/4. Itu dipraktekin. Kemudian kalau emang benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi, kalian bisa coba ambil tapi porsi paling kecil. Ya, jadi kurang lebih itu. Tapi banyak snack-snack sehat atau hal-hal sehat yang lain. Misalnya popcorn buatan sendiri. Itu kan termasuk whole food juga sebenarnya, corn itu ya. Atau ya tadi buah potong gitu. Atau ubi rebus, jagung rebus, kalian bisa coba ya. Kurang lebih itulah beberapa tips praktis dan tidak harus mahal ya teman-teman, tidak harus yang kekinian semuanya yang ada di market-market. Kalian bisa coba cari yang paling dekat, pasar paling dekat kalian, dekat kosan kalian untuk menggantikan junk food yang biasa dimakan. Oke. Mungkin kalau boleh Rami simpulin nih Kak, dari beberapa pertanyaan yang udah Rami kasih ke Kak tadi. Berarti junk food itu merupakan makanan cepat saji ya Kak, yang nilai gizinya sangat rendah, makanya dinamakan dengan junk food. Junk itu dimana artinya sampah gitu. Kenapa banyak masyarakat kini yang banyak mengonsumsi junk food itu ya karena rasanya yang enak, terus efisien waktu, terus juga harganya yang murah. Ada beberapa dampak yang bakalan kita dapatkan jika kita mengonsumsi junk food itu baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang ya kan Kak? Yes, betul. Terus juga walaupun namanya healthy food, tapi kita juga harus membatasi dalam mengonsumsinya karena jika healthy food itu dikonsumsi secara berlebihan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan ya kan Kak. Nah, terus juga saran atau kiat-kiat dari Kak Ellen nih untuk dapat mengonsumsi makanan sehat itu dengan adanya motivasi dari diri sendiri. Terus juga kalau misalkan kita kerasa lapar atau pengen makan junk food nih, minum air putih aja gitu kan Kak. Terus juga kita harus mengonsumsi stok junk food di tempat kita tinggal kayak di kosan atau di mana gitu kan Kak. Iya. Terus juga kita ya. kalau misalkan udah kepepet banget, sebaiknya kita mengambil junk food tuh dalam porsi yang sangat-sangat sedikit. Gitu Kak. Yes, benar sekali Rami. Wah, nggak kerasa ya Kak, udah banyak nih kita bincang-bincangnya dan juga udah cukup lama nih Kak. Dan banyak banget wawasan baru yang Rahmi dapatkan dan tentunya juga teman-teman yang nonton juga. Rahmi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ellen karena udah menyempatkan hadir serta mau menjawab rasa penasaran kami mengenai junk food. Dan sebagai ucapan terima kasih kami kepada Kak Ellen, kami dari Himagizi Universitas Andalas sudah menyiapkan kenang-kenangan berupa sertifikat untuk Kakak. Sertifikat ini akan diserahkan langsung oleh Ketua Pelaksana ASI Nutri 1, yaitu Mutia, kepada Mutia disilahkan. Baik, terima kasih Rahmi. Mutia ucapkan kepada Kak Ellen terima kasih banyak ya Kak, karena udah bersedia hadir di podcast kami kali ini, dan juga bersedia udah sharing-sharing tentang junk food, bahkan tentang pendidikan Kakak gimananya, dan tentunya menambah wawasan kami dan teman-teman semua. Nah, Mutia sebagai Ketua Pelaksana dan perwakilan dari teman-teman Kastrat Himagizi Unan, izin memberikan kenangan-kenangan kepada Kakak berupa sertifikat. Baik, sertifikatnya via online ya Kak. Harap diterima Kak. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Terima kasih.
Baik, dikembalikan kepada Rahmi. Baik, terima kasih Mutia dan terima kasih juga dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ellen. Dan mungkin boleh nih Kak sebagai kenang-kenangan bagi kami semua, kita semua, alangkah baiknya nih Kak kita mendokumentasikan pertemuan kita pada hari ini gitu Kak. Oke, siap. Mungkin boleh teman-teman yang bertugas untuk mendokumentasikan. Baik, kepada kakak dan teman-teman semua yang nggak terkendala jaringan, boleh diaktifkan ya kameranya. Oke, karena ini cuma ada satu slide, berarti kita langsung foto ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Makasih Kak Ellen semua. Makasih ya Kak, udah selalu fast respon di chatnya juga Kak. Iya, karena saya kerjanya online ya, jadi selalu di depan laptop, Mutia ngechat aku langsung jawab. Thank you, Mutia. Thank you, Ami. Sukses semuanya ya. Kak, thank you Kak. Dan juga nih Rami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menyimak perbincangan Ami dengan Kak Ellen seputar junk food versus healthy food good habit. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Asin 2 yang tentunya dengan tema yang gak kalah menarik. Sampai jumpa.